Semakin kita bertambah usia, semakin kita bergelimang harta, bergelimang jabatan, bertambah ilmu, kadang-kadang tambahan harta, tambahan ilmu, tambahan jabatan kita itu justru membuat kita sulit untuk merasakan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi taysiris siyami wal qiyam wa ja'ala thawaba man fa'ala dzalika takfiral khataaya wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shama wa qama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi masabihil dhalam wa ashabihil qadatil a'lam, amma ba'd. Faya ayyuhal hudur ittaqullah haqqa taqwa fa inna taqwa manba'u kullil fadail wa waidatu kullir radail. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wa qala aidan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wa qala aidan syahru ramadan syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah pertanyaan yang mungkin selalu mengemuka ketika kita memasuki bulan Ramadan. Mengapa di bulan Ramadan ini kita butuh puasa, kita butuh qiyam? Mengapa Allah mensyariatkan puasa di bulan Ramadan, dan mengapa pula di bulan itu Allah menurunkan Al-Quran? Hadirin yang dimuliakan Allah, jawaban secara singkat, para ulama terdahulu menjelaskan bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk spiritual. Manusia bukan makhluk jasmani, bukan makhluk materi, tapi manusia adalah makhluk spiritual. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang baik, makhluk yang sudah mengenal Tuhannya semenjak dia ada di alam ruh. Maka Allah ketika kita di alam ruh sudah bertanya sama kita, alastu birabbikum? Ruh kita semuanya menjawab, bala syahidna. Iya, kami mengakui, kami paham, kami sadar bahwa engkau adalah Tuhan kami. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang soleh, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang baik. Tetapi kesolehan, kebaikan tersebut ketika manusia masih dalam wujud spiritual, masih dalam wujud rohani. Namun ketika manusia dilahirkan ke muka bumi, manusia mengalami gerak sentrifugal, gerak menjauh dari Tuhannya. Karena apa? Karena manusia dipengaruhi oleh dorongan biologis, dipengaruhi oleh dorongan materialistis. Akibatnya semakin dia terpengaruh, bahkan dikooptasi oleh materi duniawiyah, oleh kesenangan dan kepentingan instinktif biologis. Ketika itu manusia menjadi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah. Itu terbukti hadirin yang dimuliakan Allah. Semakin kita bertambah usia, semakin kita bergelimang harta, bergelimang jabatan, bertambah ilmu, kadang-kadang tambahan harta, tambahan ilmu, tambahan jabatan kita itu justru membuat kita sulit untuk merasakan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, maka Allah mensyariatkan saum Ramadan dalam upaya membersihkan kembali rohani kita, melakukan gerak kembali kepada Allah,
Kalau tadi gerak sentrifugal menjauh dari Allah, kita sekarang dengan ibadah Ramadan melakukan gerak sentripetal, mencoba untuk mendekat kepada Allah. Caranya apa? Caranya dengan melakukan proses-proses yang disebut dengan istilahnya orang Jawa dengan kupat, atau dalam istilah orang Jakarta menjadi ketupat. Kupat itu dari asal kata laku papat, tindakan aktivitas yang 4 hal. Di dalam khasanah ilmu tasawuf, maka proses pengembalian kita kepada Allah ini dengan melakukan proses takhalli, tahalli, dan tajalli. Inilah sebuah proses mudik rohani. Jadi nanti kalau kita di akhir Idul Fitri mudik, sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah itu adalah bagaimana memudikkan rohani kita. Rohani yang mungkin sudah begitu lama berada di perantauan, berada di dalam kungkungan dan pengaruh dunia, pengaruh biologis, pengaruh materi, dia dikembalikan menuju kemurnian ketulusan, yaitu kampung rohani, ketika manusia berada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa laku 4 yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, yang puasanya tersebut akan membuat dia mampu untuk kembali mudik menuju kampung akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nanti di akhir Ramadan kita semua bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita bertakbir? Tidak lain dan tidak bukan, takbir tersebut sebagai ekspresi syukur kita karena kita berhasil mudik kembali ke kampung rohani, kembali kepada Allah. Tetapi jangan sampai takbir hanya sekedar di lisan, jangan sampai kita membesarkan Allah di mulut, tetapi sesungguhnya Allah belum hadir di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dari apa yang sudah dicontohkan oleh para ulama terdahulu dengan yang disebut dengan kupat, laku papat. Apa itu? Yang pertama adalah proses leburan. Jadi kita mengenal ada istilah 4, lebaran, laburan, leburan, dan luberan. Yang pertama adalah istilah leburan. Harapannya ibadah puasa itu hendaknya mampu melebur semua hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita. Bukannya Rasulullah bersabda, man soma au man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa atau melakukan ibadah qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan melebur dosa-dosanya dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ampunan Allah tidak turun begitu saja manakala kita tidak melakukan proses melebur kesalahan dan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya ada beberapa mekanisme leburan yang harus kita lakukan. Yang pertama, di bulan Ramadan ini marilah kita latihan melebur kesalahan, keburukan kita dengan apa yang disebut dengan latihan la'allakum tattaqun. Latihan untuk mengontrol diri, latihan untuk waspada dan berhati-hati dalam bersikap. Orang-orang yang mampu mengontrol dirinya, insya Allah dia sudah mulai berhasil melakukan proses peleburan tersebut. Tetapi manakala kita gagal untuk mengontrol diri kita, maka kita justru akan diperbudak oleh hawa nafsu kita, dan kita kemudian hanya akan memperturunkan kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu kecenderungannya melampiaskan. Kecenderungan hawa nafsu adalah untuk mengalahkan, untuk mengambil segalanya. Itu yang disebut dengan egosentrisme. Ketika kita terlalu melakukan keinginan-keinginan demi saya, demi aku, maka sesungguhnya kita masih dipengaruhi dengan sangat oleh egosentrisme itu, oleh hawa nafsu. Maka Ramadan dengan proses leburan itu mengajarkan kita untuk melakukan kontrol terhadap hawa nafsu. Yang kedua, melalui proses leburan kita diminta untuk melakukan tindakan dematerialisasi atau peruhanian diri kita.
Allah mengingatkan, wala tuti' man aqfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kalian mengikuti orang-orang yang sudah dilalaikan oleh Allah dan mereka hanyalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Akibatnya semua urusannya menjadi kacau, menjadi tidak beraturan, semua dalam rangka memenuhi tuntutan hawa nafsu belaka. Proses dematerialisasi dicontohkan melalui ibadah puasa ini. Kita diminta untuk ngurangin makan, diminta untuk ngurangin minum, diminta untuk mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang bersifat fisik, biologis, materialistis. Harapannya melalui ibadah Ramadan ini kita justru menjadi orang-orang yang hemat. Inflasi menjadi turun, tingkat konsumtivitas kita menjadi rendah. Karena apa? Karena kita sudah melakukan proses dematerialisasi. Walaupun celakanya justru di bulan Ramadan, makanan yang selama di luar bulan Ramadan tidak pernah kita ketemui, justru ada di bulan Ramadan. Ketika di luar Ramadan nggak ada kolak, masuk Ramadan ada kolak. Di luar bulan Ramadan nggak ada es blewah, di dalam bulan Ramadan ada es blewah. Kadang-kadang yang menjadi celaka, justru ketika masuk bulan Ramadan pengeluaran jauh membengkak dibandingkan ketika di luar bulan Ramadan. Padahal Ramadan melatih kita untuk melakukan gerakan dematerialisasi supaya kita tidak terlalu terpengaruh oleh dorongan-dorongan instinktif biologis duniawiyah. Yang ketiga, dan yang dimuliakan Allah, dalam proses leburan kita diminta untuk membuang kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kebiasaan berkata kasar, kebiasaan menyebar hoax, kebiasaan untuk berbohong, kebiasaan untuk memprovokasi orang, itu harus dibuang di bulan Ramadan. Rasul bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun ila an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada orang di bulan Ramadan nggak meninggalkan ngomong kasar, nggak meninggalkan provokasi, nggak meninggalkan hoax, maka Allah nggak butuh sama puasa dia. Yang keempat, dalam proses leburan, maka kita diminta untuk latihan melakukan komitmen diri, menolak segala dorongan negatif yang berasal dari luar atau diri kita. Rasul mengingatkan kita, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Kata Rasul, hendaknya kalau ada seseorang berpuasa, dia tidak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh bertindak bodoh. Bertindak bodoh itu bertindak emosional tanpa berpikir panjang, hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu. Itu tindakan bodoh. Fa in qatalahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang memprovokasi agar kita kembali ngomong kotor, kembali kita bersikap bodoh, Rasul mengingatkan kita, coba tegaskan komitmen dalam diri kita, inni shaim, saya adalah orang yang berpuasa. Itulah bacaan yang kita baca ketika kita sholat, kul ya ayyuhal kafirun. Apakah ketika kita membaca kul ya ayyuhal kafirun ini hanya ditujukan untuk orang di luar sana, atau itu ditujukan untuk diri kita? Kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang masih kafir, wahai orang yang masih suka mencela-mencela sikapnya, mulai sekarang saya mau komitmen untuk menolak semua bentuk keburukan. Komitmen hanya mengikuti tuntutan hati nurani, menuruti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini proses pertama, proses leburan, yang di dalam istilah tasawuf disebut dengan proses takhalli, meninggalkan hal-hal yang buruk. Hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, dan yang ketiga bersatu, yaitu proses laburan dan luberan. Melabur masa lalu kita yang kurang baik dengan hal-hal yang baik. Itu yang disebut dengan proses tahalli, menghiasi kembali diri dengan karakter dan sifat-sifat yang baik. Makanya Rasul itu mencontohkan kepada kita, di dalam beberapa hadis Rasul dikatakan adalah orang yang paling baik dirinya, orang yang paling dermawan di dalam kehidupannya,
Dan di dalam bulan Ramadan Rasul itu jauh lebih baik, jauh lebih dermawan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Artinya apa? Ini mencontohkan bagi kita hadirin yang dimuliakan Allah. Kemarin kita sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan akhlak karakter yang tidak baik, maka saatnya ketika memasuki Ramadan kita tutupi masa lalu kita yang tidak baik. Kita labur masa lalu yang tidak baik dengan apa? Dengan sikap-sikap yang baik, dengan membuat amalan-amalan kedermawanan. Yang kemarin kita malas baca Quran, sekarang kita ganti dengan terus-menerus membaca Quran. Semakin kita sering membaca Quran, semakin tinggi literasi kita. Semakin sering kita baca Quran, semakin luas wawasan kita. Semakin sering membaca Quran, kita menjadi orang yang suka kepada kebaikan, suka kepada persaudaraan, suka kepada kemajuan, suka kepada hal-hal yang positif. Energinya semakin energi positif. Semua orang yang bertemu dengan dia akan merasakan energi positif tersebut. Karena apa? Karena dia adalah seorang pembaca Al-Quran. Tetapi berapa banyak pembaca Al-Quran, energi yang muncul dari dirinya, energi yang negatif. Energi yang muncul dari dirinya adalah energi kebencian. Energi yang muncul dari dirinya adalah energi emosional. Maka mari kita manfaatkan bulan Ramadan untuk benar-benar melakukan laburan, melabur masa lalu yang hitam, yang tidak baik, dengan amalan-amalan, dengan sifat-sifat yang positif, diantaranya dengan sering-sering untuk melakukan tindakan sedekah, tindakan berderma untuk mengangkat harkat hidup sesama umat manusia. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kupat kita akan melakukan proses yang disebut dengan lebaran. Apa itu lebaran? Lebaran adalah tuntasnya proses di mana kita mampu untuk menghadirkan Allah di dalam diri kita. Ketika Allah seolah-olah dapat kita saksikan tanda-tandanya dimanapun kita berada. Ketika itu para tasawuf, para ahli sufi mengatakan telah terjadi yang disebut dengan tajalli, kehadiran Allah di dalam diri kita. Orang-orang yang mampu melakukan proses lebaran itu adalah orang-orang yang senantiasa membesarkan Allah. Membesarkan Allah itu artinya dia selalu terbimbing oleh apa yang dikehendaki Allah. Bukan orang-orang yang mulutnya teriak Allahu Akbar, tetapi hatinya membesarkan yang lain. Bukan orang-orang yang teriak Subhanallah, tapi hatinya sedang mendukung sesuatu yang lain. Orang-orang yang sudah tajalli mampu menghadirkan Allah adalah orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah, sehingga Allahu Akbarnya pun murni, Subhanallahnya pun murni, semua tindakannya murni demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, orang-orang yang sudah melakukan proses lebaran adalah orang-orang yang mudah untuk merespon kebaikan-kebaikan. Allah memfirmankan, idza tuliyat alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Orang-orang yang sudah menghadirkan Allah di dalam dirinya, maka setiap kali mereka membaca ayat-ayat Allah, setiap kali mereka melihat tanda-tanda Allah di sekitarnya, mereka semua akan tersungkur, sujud, tunduk pada Allah sambil menangis. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang dengan mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi zahhada ibadahu fid dunya fatarakuha wa tarakut tafakhura wa takathura bil amwal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tasjudu lahu dhilal wa tusabbihu lahu rimal, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa'a liyusaddiqa ma qablahu minal milal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadha ila yaumiz zawal.
Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim amiran wa mukhbiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wal hadirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.